masuk. Selamat sore, pemirsa. Kembali bersama kami dalam laporan mendalam mengenai dampak cuaca ekstrim yang melanda wilayah Jawa Barat. Fokus utama kita kali ini adalah kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor, yang dalam 48 jam terakhir luluh lantak akibat terja. Pusat olahraga kebanggaan warga Bogor, Stadion Pakansari, menjadi saksi bisu betapa kuatnya kekuatan alam pada Kamis sore, 12 Februari 2026. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit, pusaran angin kencang merusak fasilitas publik, menumbangkan puluhan pohon besar, dan menyebabkan kerusakan pada puluhan rumah warga di sekitarnya. Hingga saat ini, Sabtu, 14 Februari 2026, upaya pemulihan masih terus dilakukan di tengah bayang-bayang awan mendung yang masih menggelayuti langit Bogor. Kami akan mengupas secara kronologis bagaimana peristiwa ini terjadi, dampak kerusakan yang dilaporkan oleh otoritas terkait, hingga analisis meteorologi mengenai mengapa Bogor kembali menjadi titik pusat fenomena hidrometeorologi ini. Jangan keluar di mobil, jangan keluar. Peristiwa bermula pada Kamis, 12 Februari 2026, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langit di atas Kecamatan Cibinong yang awalnya cerah berawan tiba-tiba berubah menjadi gelap pekat dalam hitungan menit. Suasana mencekam mulai terasa ketika hujan dengan intensitas ringan berubah menjadi hujan sangat deras yang disertai kilat dan petir yang bersahutan. Namun, bukan sekadar hujan yang menjadi ancaman utama. Warga di sekitar Kelurahan Pakansari melaporkan melihat pusaran angin atau awan berputar yang bergerak cepat dari arah barat menuju Kompleks Olahraga Pakansari. Puncaknya terjadi pada pukul 15 WIB, di mana angin dengan kecepatan tinggi menghantam area Gate 3 hingga Gate 6 Stadion Pakansari. Saksi mata di lapangan menggambarkan suara gemuruh angin tersebut menyerupai suara pesawat yang terbang rendah. Material atap stadion yang terbuat dari logam dan kanopi ringan mulai terlepas, berterbangan di udara seperti lembaran kertas. Videotron besar yang berada di area luar stadion tak kuasa menahan beban angin hingga ambruk seketika. Tak hanya stadion, area Gor Laga Tangkas juga mengalami kerusakan serupa, di mana atap bangunannya terlepas sepenuhnya akibat hempasan angin. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Bogor, dampak kerusakan diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, fasilitas publik dan pemukiman warga. Di area stadion utama, kerusakan struktural terjadi pada bagian atap di sisi utara dan area tribun. Gate 4 dan Gate 5 menjadi area terdampak paling parah dengan lubang-lubang besar di bagian kanopi atas. Fasilitas pendukung, videotron utama ambruk, kanopi loket parkir hancur, dan sejumlah kendaraan milik pegawai serta pengunjung rusak akibat tertimpa material bangunan maupun dahan pohon yang patah. Di area pemukiman, laporan dari Kelurahan Pakansari menunjukkan bahwa bencana ini tidak hanya berhenti di kompleks olahraga. Sebanyak 71 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. Mayoritas kerusakan berada pada bagian atap yang terangkat angin. Meskipun sebagian besar dikategorikan sebagai kerusakan ringan hingga sedang, kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Beruntung, dalam kejadian yang begitu cepat ini, tidak ada laporan korban jiwa. Namun, BPBD mengonfirmasi terdapat satu korban luka ringan, seorang warga yang mengalami cedera pada tangan dan telah mendapatkan perawatan medis di RSUD Bakti Pajajaran, Cibinong. Berkeping-keping. Wow, angin kencang sini orang tidur lagi macam ni noh. Pemerintah Kabupaten Bogor bertindak cepat. Bupati Bogor, Rudi Susmanto, telah meninjau langsung lokasi bencana. Dalam keterangannya, beliau memastikan bahwa stadion tetap dapat digunakan secara fungsional untuk kegiatan olahraga dalam skala terbatas, meski estetika bangunan terganggu akibat kerusakan atap. Tim gabungan yang terdiri dari TRC BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Dishub, serta unsur TNI dan Polri telah dikerahkan sejak malam pertama kejadian. Fokus awal mereka adalah melakukan evakuasi pohon tumbang yang menghalangi jalan menggunakan gergaji mesin agar mobilitas warga kembali normal. Saat ini, Dinas Pemuda dan Olahraga,
Dispora, sedang melakukan inventarisasi mendalam terhadap total kerugian aset negara. Pemerintah juga tengah mengkaji penggunaan dana belanja tidak terduga, BTT, untuk mempercepat perbaikan atap stadion dan bantuan stimulan bagi rumah-rumah warga yang terdampak, mengingat Stadion Pakansari adalah aset vital bagi ekonomi lokal dan kebanggaan daerah. Menutup laporan ini, kita perlu melihat gambaran besar dari sisi cuaca. BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat menjelaskan bahwa fenomena ini dipicu oleh cuaca ekstrim di puncak musim hujan. Pertemuan massa udara dan kelembapan yang tinggi di wilayah Bogor memicu pertumbuhan awan cumulonimbus, COBA, yang sangat signifikan. Untuk periode 12 hingga 20 Februari 2026, BMKG mengeluarkan peringatan dini. Potensi hujan lebat disertai angin kencang dan kilat masih sangat tinggi, terutama pada siang menjelang sore hari. Masyarakat diimbau untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar, papan reklame, atau bangunan dengan struktur atap yang rapuh saat hujan mulai turun. Memastikan drainase di sekitar rumah lancar untuk mencegah genangan yang dapat memperparah kondisi pasca badai. Tetap memantau aplikasi cuaca resmi guna mendapatkan pembaruan kondisi real-time. Bencana di Pakansari adalah pengingat bahwa alam memiliki kekuatan yang tak terduga. Kewaspadaan kolektif dan percepatan perbaikan infrastruktur menjadi kunci agar aktivitas masyarakat Bogor tidak lumpuh terlalu lama. Demikian laporan mendalam kami mengenai Badai Pakansari. Tetap waspada, tetap aman, dan sampai jumpa di laporan berikutnya.